Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk sekian lama kita tidak berjumpa, dan hari ini kita masuk dalam sesi yang kelima. Dan hari ini tepat dengan tahun baru Imlek. Ya, silahkan lihat bahwa kami menggunakan warna merah hari ini. Ya, sebagai warna Imlek yang biasa kita ketahui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengenal 3 ucapan ya di dalam menyambut tahun baru Imlek. Yang pertama, Gong Si Fa Cai, ya. Itu artinya selamat menikmati berkat-berkat berkelimpahan. Lalu yang kedua, Xin Nian Kuai Le, selamat tahun baru. Nah, yang ketiga ini agak jarang ya. Juan Jie Kuai Le, artinya selamat merayakan musim semi. Nah, inilah yang mungkin bagi kita Imlek itu apa, sehingga seringkali di dalam banyak berita kita melihat bahwa itu adalah perayaan dari satu agama. Tapi sebenarnya latar belakang dari Imlek ini adalah tradisi, budaya, kebiasaan orang-orang China, bagaimana mereka menyambut musim semi. Nah, di dalam kita merayakan ini atau berpartisipasi atau sebagai warga Tionghoa kita juga melaksanakan perayaan ini, mari kita melihat dari sisi-sisi bagaimana bahwa ternyata perayaan musim semi ini banyak hal yang hampir sama, mirip dengan peristiwa Paskah. Nah, kita tahu bahwa salju menutup semua bagian dari bumi ini, sehingga yang kita lihat adalah kebekuan, kesunyian, atau dalam tanda kutip kematian. Tidak ada warna hijau tumbuhan, tidak ada binatang yang bergerak ke sana kemari, bahkan manusia juga semua ada di dalam rumah. Sehingga betul-betul sepertinya tidak ada kehidupan. Nah, musim semi itu awal bagaimana es-es itu sudah mulai mencair, lalu ada tumbuhan yang mulai kelihatan, dan kita melihat juga ada binatang yang keluar dari sarangnya, dan manusia pun juga memulai kegiatannya. Nah, sehingga ini gambaran bagi kita bahwa mereka bersuka cita bahwa saat-saat katakanlah hidup kembali itu mereka bisa nikmati. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh mereka adalah bagaimana mereka berkumpul dalam keluarga, mereka makan sebelum mereka merayakan tahun baru Imlek ini. Dan lalu juga mereka menghias, atau kalau orang China katakan duilian, yaitu kertas-kertas merah yang ditaruh di ambang pintu, yang di dalamnya ditulis harapan-harapan yang mereka inginkan di dalam tahun yang baru. Nah, itu menjadi hiasan di ambang pintu. Lalu mereka juga merayakannya dengan sukacita, ya. Kita melihat ada barongsai yang biasanya menghiasi, mewarnai acara-acara Imlek. Nah, semuanya itu adalah dengan tujuan untuk mengusir setan, ya. Dan acara-acara itu menjadi sukacita untuk melambangkan bahwa mereka ada di dalam hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Nah, sebenarnya peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan ini adalah gambaran bagaimana pada waktu Paskah bangsa Israel keluar dari Mesir. Keselamatan yang dari Tuhan, dari laburan darah anak domba, lalu mereka keluar dalam sukacita dengan berkat yang melimpah. Mereka mengalahkan segala sesuatu yang menjadi beban penderitaan di dalam kehidupan mereka, dan mereka masuk dalam kehidupan yang baru menuju tanah perjanjian.
Nah, inilah kesamaan, kemiripan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Tionghoa yang latar belakang Alkitabiahnya itu luar biasa. Nah, kita ketahui bahwa bangsa China ini keturunan dari anak Nuh yang namanya Sem. Dan waktu kita membaca nubuatan tentang anak-anak Nuh ini, Sem, Ham, dan Yafet, maka kita melihat bahwa sudah ribuan tahun ternyata apa yang Tuhan nyatakan itu terjadi. Ya, Ham akan menjadi hamba bagi Yafet dan Sem. Yafet akan berkembang luar biasa. Ya, itu gambaran kehidupan Yafet. Dan sekalipun Yafet begitu luar biasa, tetapi dia tetap ada di kemahnya Sem. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Dari sini kita melihat bahwa Sem ini daerahnya dimulai dari Timur Tengah sampai kepada Asia. Dan kita tahu seluruh aliran kepercayaan itu timbul dari sini. Kristen, Islam, Yahudi, Tao, Konghucu, Hindu, Buddha, Shinto. Ya, itu semua Sem. Dan kita melihat bagaimana Yafet. Dia ada di Eropa, dia menguasai Amerika, dia menguasai Australia, tetapi tetap mereka ada di kemah Sem. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Sem memiliki karunia bagaimana dia mengerti kehendak Tuhan, sehingga muncullah hal-hal yang dalam tanda kutip rohani dari kehidupan Sem yang pada akhirnya dianut atau dipercayai oleh Yafet dan Ham. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita melihat apa yang Tuhan nyatakan itu pasti terjadi. Dan sekali lagi di dalam konteks keselamatan, maka peristiwa Imlek sama dengan Paskah. Dan hari ini kita sampai di dalam Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah Allah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Kita akan ada di dalam tema mulialah Allah penyelamatku. Dan kali ini di dalam House Family Gembala ada tamu kita Ibu Ruth dan Ibu Tari. Dan kita akan menikmati HF hari ini. Dan saya berharap sidang jemaat pun bisa menikmati House Family bersama kami. Dan mari sebelum kita memulai, kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan membuka di dalam doa. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Haleluya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Ya Yesus. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, juru selamatku. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamatku,
kuat kekuatannya, kuat penghiburannya, kuat kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Yesus, Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa kami yang ada di surga, Haleluya, syukur. Bapa, syukur ya Tuhan. Terima pada kasih, HF Yesus. kali ini kiranya Engkau berkenan hadir untuk Amin. menyertai dan mengurapi kami satu persatu, agar apa yang akan Ya, Bapak Teguh firmankan dapat ya, Engkau sampaikan kepada hati dan pikiran kami Ya, dengan Bapak. penuh hikmat. Berkati Ya, HF hari ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan Amin. melingkupi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap Haleluya. syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Shalom. sekalian. Wah, luar biasa ya, merah-merah gitu Merah-merah. ya. Jadi di tahun yang baru pasti ada semangat yang baru juga. Ya, Ya, amin. amin. Jadi pasti kalau ada semangat baru, ada yang namanya kesaksian yang baru yang luar biasa juga yang Tuhan tolong. Amin. Iya. Jadi di season yang kelima ini luar biasa pasti. Oh, Tuhan luar biasa dalam pertolongan, dalam mujizat-mujizatnya diberikan Amin. kepada kita semua. Jadi hari ini pasti ada kesaksian. Ya. Mungkin dari Ibu Ruth dahulu kesaksian, silakan. Ya, puji Tuhan. Jadi sebagai satu ucapan syukur, ya, Amin. ini kan tetap ada sukacita ya. Dari pekerjaan, ya, yang satu Ibu Emi namanya. Jadi selama pandemi ini dia berjualan, ya online, ya keliling, nasi bungkus, Pak. Ya. Ya, dan sejenisnya lah, cara mengemasnya saja. Dan itu dia bisa tuliskan untuk pesanan-pesanan hari Selasa dan Kamis. Nah, setelah itu dia keliling. Yang menarik di sini di kesaksiannya, ternyata belajar bersyukur itu tidak mudah. Amin. Iya. Ya, tidak mudah karena harus terus dijalankan. Di pekerjaannya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa memberikan berupa uang, artinya membagi kepada sesama. Kan semua mengalami kondisi pandemi, ya. Tapi di nasi yang saya jual ini, ya, di jualan saya ini, kalau toh memang hari ini ada yang belum terjual, saya tidak akan ambil untuk saya, tapi saya akan bagikan. Jadi, Ya. saya akan bagikan gitu. Jadi mereka tidak usah beli, tapi saya akan bagikan sebagai satu syukur saya bahwa saya bisa melakukan itu. Nah, itu dan ini memberikan semangat buat dia. Ya. Saya bilang ternyata bersyukur itu tidak mudah ya Mbak.
Iya tante, jadi perlu perjuangan, tapi terus dilakukan. Amin. Ya. Dan dia menikmati itu, gitu loh. Yang luar biasa dari bekerja terus menerus dan Tuhan memberkati dan dia bisa berbagi. Ya. Itu artinya. Kedua-duanya bisa diraih. Itu dia. Berkatnya, membaginya. Nah Wah, itu, luar biasa. jadi artinya waktu membagi itu tidak merasa kehilangan, gitu loh. Tapi justru bersyukur, nah itu loh, bersyukur. Kalau dalam kondisi finansial semuanya baik kan gampang saja bersyukur. Nah, tapi ini kan harus berjuang. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Jadi itu bersyukur lagi, ya. Ada lagi yang kedua, Bapak Ismail. Pernah dengar kan? Kita pernah sampaikan itu dan kita juga berdoa untuk beliau. Nah, sebagai syukurnya juga berbagi. Ini pas sama-sama jualan. Ya, pas sama-sama jualan. Kalau yang tadi Bu Emi makanan, kalau beliau itu toko, ya ada sampo, ada apalah, palen ya mungkin ya. Nah itu. Terus pindah lokasi. Pindah lokasi kebetulan dekat di sekitar saya. Nah, saya mengamatinya, jadi Tuhan kirim. Jiwa ini kan Tuhan yang kirim ke Getsemani. Terus berbaginya dia jualan tidak lagi seperti yang dulu. Ini hanya satu khusus untuk yang baru ini, dia bagikan. Sebelumnya barang-barang yang tidak dijual lagi itu bukan sisa, tapi masih baru, masih dari agen dan semuanya, ya, melayani warkop, kebutuhan warkop. Jadi memang ada palen, ada yang banyak etalase itu. Tapi tetangga sekitar ternyata akhirnya kulaan sama beliau. Di sekitar itu yang sebelum yang di sini itu ada banyak warkop. Jadi akhirnya beliau layani mie instan, terus gula kopi dan kawan-kawannya lah. Nah, ini masih banyak. Nah, terus pindah, dia tidak akan jual itu. Apa yang dilakukan? Dibagikan. Jadi itu tidak jauh di dalam pemikiran saya, Bapak. Dibagikan sesama jemaat juga. Jadi lebih dari satu orang lah. Sudah ini ada gula sekian kilo, mie instan sekian dus, ya. Terus kopi dan sejenisnya itu berapa renteng gitu ya. Nah, kamu nggak usah kasih uang sama saya, itu buat modal. Saya mengucap syukur. Itu yang Tuhan kerjakan. Itu loh, itu yang Tuhan kerjakan. Terus saya kebagian. Saya kebagian bukan urusan warkop Bapak, tapi semacam aksesoris HP. Jadi ada power bank, terus ada apa namanya itu, memang bukan untuk saya, maksudnya untuk disalurkan. Jadi di bersyukur ini, kenapa beliau bersyukur? Berapa waktu lalu kan pernah didoakan bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dalam usahanya, ya, mengganggu dalam usahanya. Terus Tuhan berikan kemenangan. Nah, syukurnya ini itu tadi hukum terima kasih, terima kasih, tidak untuk dirinya sendiri. Ya, jadi ada banyak yang dia kerjakan itu. Jadi sebagai ucapan syukurnya dibagikan berkat itu dan menjadi berkat untuk yang lain. Ya mungkin kalau saya punya warkop ya saya terima itu, ya toh, langsung dijual begitu kan, yang layani kopi dan sebagainya. Dan ini dilakukan. Jadi ada beberapa jemaat yang menikmati berkat itu. Amin. Nah, itu yang luar biasa. Jadi bersyukur memang harus dilakukan saja. Nggak usah bantah-bantah. Kalau enggak malah enggak bisa bersyukur untuk bisa berbagi itu. Itu loh. Nah, terus
Ada lagi lagi? juga. Oh. Wah, masih ada lagi ini. Aku belum lihat di sebelah saya. Tapi sebelum nanti beliau akan sebagai syukurnya juga, ada satu yang dialami oleh Bapak Pendeta Suwiknyo, yang punya tema bahwa kalau saya berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Diambil dari Mazmur juga. Ya, itu peristiwa terjadi sebelum Natal. Biasa beliau itu waktu ada acara pernikahan keponakannya di Sumatera Utara, di Kabupaten Simalungun. Nah, jaraknya begitu jauh, 4 jam dari bandara. Yang saya ceritakan singkat ini, bagaimana Tuhan mengerjakan, memberikan keselamatan, dan syukurnya ya sampai hari ini Tuhan masih izinkan saya melayani. Nah, itu disyukurnya. Peristiwanya terjadi waktu tanggal 24 itu harus pulang. Pas ke bandara di swab positif. Karena apa? Di tanggal 20, 22 dan sebelumnya itu karena mungkin belum bisa adaptasi dan sebagainya, kena dingin dan sebagainya, itu tubuh menjadi lemah. Nah, di situ tidak bisa pulang singkatnya karena tiket juga hangus karena 1 jam sebelumnya di PCR ya, di istilah itulah. Jadi itu positif. Terus harus nanti bisa dilakukan lagi tanggal 28. Padahal tanggal 27 semua adik dan keponakannya yang menikah juga, yang keluarga baru itu harus pulang. Waktu transit di Batam, nah, ini yang waktu harus swab itu di tanggal 25 Natal, tidak mungkin, 26 Sabtu, 27 Minggu, semuanya tutup. Nah, semuanya tutup, tidak bisa. Terus jadi tanggal 25 itu kembali ke Simalungun, ke tempat keluarga yang baru itu, dengan kondisi yang benar-benar drop. Jadi bisa tifus, ada tifusnya, asam lambungnya, semuanya. Saya sendiri tidak bisa bayangkan seperti itu. Tidak bisa diperiksa, semua pas hari libur. Tapi pada akhirnya menemukan juga ada rumah sakit yang memang tidak bisa terima karena semua kan sudah sibuk untuk persiapan Natalan gitu. Nah, tanggal 27-nya waktu akhirnya dapat untuk swab bersama-sama itu, waktu pas antrian sepertinya Tuhan kasih hikmat sama beliau. Ini kan pilek nggak karuan. Sepertinya disuruh ambil tisu, dibersihkan sampai kering. Sudah waktunya di swab itu ternyata negatif. Padahal kondisinya masih drop. Nah, sampai sudah mujizat. Sampai akhirnya waktu di Batam transit agak terlambat sedikit, agak lambat gitu karena sampai megang ini yang di pinggir untuk yang masuk di pesawat itu, terus sampai bisa masuk di situ dan bisa pulang. Kalau enggak, itu sebenarnya sudah enggak kuat karena makan enggak teratur, semuanya pokoknya tidak berdaya. Waktu beliau dalam kondisi seperti itu hanya berdoa. Yang dipegang hanya firman Tuhan gitu. Karena enggak mungkin kok seperti itu tadi bisa negatif juga gitu. Itu yang Tuhan kerjakan mukjizat. Jadi kan dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Itu kan. Nah, pada akhirnya dia bisa pulang. Karena pikirannya begini, kalau akhirnya saya tetap positif, semua sudah pulang, adiknya pulang ke Solo dan sebagainya, aku mbek sopo ndek kono. Iya toh. Tidak bisa pulang, tidak punya saudara sama sekali. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan luar biasa. Jadi dua dalam pekerjaan
mereka bersyukur dan berbagi. Nah yang dua, bagaimana Tuhan jamah, Tuhan berikan keselamatan, Tuhan kerjakan mujizat. Dan memang sekarang beliau tetap dalam pemulihan dan Tuhan sanggup kerjakan. Si Tuhan. Ini yang mujizat Oke, dan silakan Tuhan dilanjut. kerjakan. Ini saya mau cerita pengalaman yang sudah Tuhan izinkan buat saya, pengalaman yang sungguh luar biasa. Karena saya sebelum terkonfirm positif COVID, sebelumnya tuh saya pernah meeting 2 kali dalam 2 minggu. Cuman pada meeting pertama saya masih belum merasakan apa-apa. Saya minggu depannya masih ada meeting lagi. Nah setelah pulang meeting itu sampai akhir bulan 30 November tuh saya masih oke-oke aja. Saya masih ngantar tante saya ke Bonet. Anterin, iya oke. Setelah sore pulang kok badan rasanya nggak enak gitu kan. Terus penciuman ini sudah mulai error. Waduh, COVID ini gitu. Ya sempat shock, sempat takut gitu. Tapi kan kita punya Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi kita agak gimana gitu. Terus saya telepon teman-teman, nggak usah, kamu harus ke ini, ke lab, harus serologi, gitu. Udah tak turutin. Saya ke lab Rahita pagi jam 6. Sebelumnya Tante Ruth sempat ke rumah ya toh ya. Saya dipaksa suruh makan. Saya tuh nggak punya selera makan sama sekali waktu itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya bawa badan tuh sudah lemes, kondisinya ngedrop, nggak punya nafsu makan. Tapi lidah ini masih normal, masih bisa rasa apa-apa. Hidung sudah agak error. Jadi kalau ditempelin ke hidung masih rasa bau-bau apa. Tapi kalau sudah sampai perut minyak kayu putih sudah nggak tercium. Jadi saya udah punya pikiran, waduh COVID ini gitu. Setelah sore saya ambil hasil lab, ternyata nilainya itu wow mencengangkan. Jadi rujukannya tuh nilainya harusnya 10, punya saya itu 354 gitu loh. Jadi 3 item yang diperiksa di lab itu menunjukkan kalau saya reaktif. Saya masih enggak ini, sore saya bawa ke dokter untuk konsultasi hasil lab. Dokter menyatakan, "Ibu KTP-nya mana?" Saya KTP Surabaya tapi saya tinggalnya di Sedati. "Ibu harus ke sana, ke puskesmas dirujuk ke asrama haji gini." Waduh, Dok, saya bawa badan tuh sudah enggak kuat, Dok. Badan enggak kuat, Dok. Akhirnya saya pulang, dikasih obat sama dokternya, antibiotik apa gitu ya, vitamin. Pagi teman-teman saya SMP itu telepon, "Enggak bisa, Rik, kamu harus ke rumah sakit, kamu harus ke rumah sakit." Aku tuh enggak kuat, ngambil baju di lemari tuh aku mau jatuh, enggak kuat. Rasanya tuh udah sakit semua tulang-tulang itu ya. Terus saya sendirian kebetulan karena anak saya kalau udah kelas 3 kan udah mulai ujian praktek sekolah di SMK 5. Jadi dia kadang tinggal di Surabaya, nginep sana. Jadi kebetulan saya sendirian di rumah. Jadi aman sementara. Akhirnya dicarikan ambulan, baik mau bayar maupun free itu enggak ada semua Bapak Ibu. Jadi udah saya dipaksa teman-teman saya, "Enggak, kamu naik Grab ke Husada Utama. Di sana ada dokter yang saudaranya teman saya, udah disiapin sama dokter Oka kamarnya." Oke, berangkat jebret. Sampai sana saya tuh duduk di kursi jelek, sampingnya satpam saya tuh udah lemes Bapak Ibu, enggak makan, enggak minum. Kosong, kamar itu enggak ada, bahkan di lockdown UGD itu. Ibu harus drive thru swab. Aduh, Sus, saya tuh bawa badan tuh sudah enggak kuat, Sus. Udah, saya gitu, saya doa Tuhan kasih aku kekuatan. Perut ini enggak ada isinya Bapak Ibu, enggak ada minum, enggak ada makanan. Saya tuh di tas tuh cuman bawa kaos 2. Wis pokoknya lakadari gitu ya. Terus teman saya lagi satu telepon, "Tadi kamu sekarang naik Grab, kamu ke Adi Usada. Di situ kamu nemui dokter Leticia." Oke, saya naik Grab dengan badan yang lemah lunglai. Saya ketemu sama dokternya, "Ibu harus ke loket dulu." Ya ampun. Jalan lagi ke dalam, beli ini iya toh. Habis itu kembali saya pengen langsung ditangani. Karena saya pengen tidur, saya pengen diinfus, saya udah nggak kuat mau pingsan ini rasanya. "Ibu tunggu di luar dulu, nanti kita panggil." Ya Tuhan, saya sampai udah rasanya itu gimana gitu ya, sendirian apa gitu. Sampai akhirnya ada seorang cowok di sebelah saya mau tolong saya beliin susu coklat hangat di Excelso. Akhirnya saya minum, panas-panas saya minum. Saya sudah enggak rasa lidah ini panas atau gimana, enggak rasa. Terus kebetulan kakak kelas saya telepon, "Tarik, nanti kalau dalam waktu 30 menit 1 jam kamu nggak dipanggil, kamu tak oper ke ini Indrapura." Oke. Ternyata dalam 1 jam saya dipanggil, langsung diinfus apa. Nah dicek gula darah saya tinggi, "Ibu punya diabetes." Lah saya syok, saya selama ini nggak punya gejala diabetes, juga nggak merasakan apa tanda-tanda diabetes. Akhirnya saya di IGD situ 4 jam. Jam 7 malam baru saya dapat kamar, masuk ruang isolasi, saya sendirian di kamar. Dan pasang itu saya berdoa sama Tuhan. Pada saat itu kan saya posisi saya tuh
nganggur karena udah kena PHK. Dan dengan sekian waktu itu namanya tabungan ini lama-lama dikerokoti ini habis ya Bapak Ibu. Saya pikir ini kan dari awal masuk rumah sakit itu kan kita harus bayar sendiri. Karena dokternya bilang nanti kalau ibu sudah terkonfirm positif hasil swabnya baru di cover pemerintah. Ya oke, untung teman-teman saya ini mau bantu, Tuhan sudah kirimkan orang-orang terbaiknya buat bantu saya dengan kondisi seperti itu. Akhirnya saya ditangani, diinfus apa gitu. Ya sempat saya ini karena susah sampai ini 2 tangan ini dicoblos-coblos 8 kali nggak bisa nemu venanya. Sampai akhirnya tangan saya bengkak apa harus dipindah ke sini apa sampai bekasnya ini masih ada. Terus saya bilang, Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Karena tanpa pertolongan Tuhan mungkin saya nggak sanggup ya Bapak Ibu. Sakitnya luar biasa kalau dikasih obat tuh. Saya tuh orang yang paling tahan sakit. Tapi saking sakitnya sampai saya tuh 1 hari tuh pagi tuh 5 spet suntikan besar-besar. Malam 3, obat yang harus kita konsumsi itu pagi 6, siang 3, sore 6. Saya mikir ini ginjal saya apa enggak soak kalau lama-lama seperti ini gitu kan Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya hari ke-7 kalau nggak salah, di ke-7 saya dipindah keluar, satu ruangan itu isinya 5 bed tapi cuma diisi 3 pasien. Salah satunya perawat situ terpapar COVID dan dia punya kelainan jantung jadi agak lama. Udah, saya tuh sudah enggak betah Bapak Ibu, tapi saya tanya terus hasil saya gimana? Udah swab 5 kali itu masih negatif terus. Jadi CT saya tuh enggak naik-naik gitu loh, masih 27, 28, berarti kan 40 gitu ya. Terus kalau saya makan banyak, gula darah ini tinggi. Kalau saya makan sedikit, gula darah ngedrop, imunnya nggak naik-naik, kan repot gitu loh. Saya Tuhan, hanya kamu yang sanggup Tuhan. Akhirnya dokternya bilang, wes enggak apa-apa, ibu makan aja, nanti kalau gula darah tinggi diinsulin. Ya udah saya ikuti dokter, yang penting saya bisa ini gitu. Akhirnya saya bilang, dok, kapan saya boleh pulang? Udah ya mau pulang ya, udah dilepas Bapak Ibu karena saya sesek kan, di ini tuh sampai iritasi dong, saya nggak tahan sama ini ya karena memang kulit saya tuh sangat sensitif ya. Terus akhirnya saya pulang, waktu pulang tuh saya harus tanda tangan banyak gitu, tanya susternya, sus, udah ini tak sus, udah negatif? Belum. Nah itu kok boleh pulang? Nggak apa-apa, ibu kan sudah nggak ada keluhan, kata gitu. Ya senang saya, karena ada pasien baru malah batuknya gerung-gerung. Waduh, ini kalau kita udah mau sembuh bisa ketular lagi kan nggak jamin kalau itunya ini gitu kan. Akhirnya tanggal 19 saya masuk rumah sakit 8 Desember, 19 Desember keluar, saya recovery di rumah, isoman. Terus saya ditelepon sama puskesmas tempat KTP saya. Ternyata masih negatif, harus swab sampai saya swab 2 kali puskesmas baru dinyatakan negatif. Cuman recovery-nya itu kan kita dana itu enggak kecil buat COVID karena apa? Harus disinfektan, harus steril, harus apa gitu ya. Cuman di sini tuh pertolongan Tuhan luar biasa. Karena apa yang mustahil bagi kita tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan seperti di Yeremia 3:3 di sana Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan buat kita. Dan itu yang harus kita amini. Si Tuhan ya, Bapak Ibu. Kalau kita berada di ujung tanduk, justru Tuhan itu yang menjadi penyelamat kita. Baik, terima kasih buat kesaksiannya Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Sekarang kembali kepada firman Tuhan kita hari ini. Nah, di dalam firman Tuhan kita hari ini, di situ dikatakan, mulialah Allah penyelamatku. Jadi, juru selamat kita, penyelamat kita, itu mulia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, mari kita akan melihat di dalam pasal 18 ayat 47 itu ayat yang 48. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Dari kalimat ini Bapak Ibu bahwa Allah yang mengadakan pembalasan itu menunjukkan bahwa Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu. Bukan kita. Allah yang mengerjakan ya. Keselamatan itu dari Tuhan. Nah, kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dikatakan kepada ular, engkau akan mematuk tumitnya, tetapi engkau akan hancur kepalamu karena diinjak.
Jadi keselamatan yang daripada Tuhan itulah yang kemudian dinyatakan kepada kita. Dan ayat-ayat lain mengatakan bahwa musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan yaitu maut. Bagaimana dia bangkit dari maut. Sehingga dikatakan segala kuasa ada di tanganku, baik di bumi maupun di surga. Nah, kuasa itulah yang diberikan kepada kita, ya. Lalu yang lain dikatakan, aku yang akan berperang bagi engkau. Engkau diam saja. Dan ini dinyatakan kepada Musa pada waktu melawan bangsa Israel dalam ketidakmampuan. Firman Tuhan katakan, pembalasan adalah hakku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat di dalam di dalam perjanjian baru, hari itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, bagaimana? Coba kita lihat Matius 14 ayat yang ke-16. Ya, di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, ini seolah-olah mau mengatakan kepada kita, ini urusanku, ini bagianku, ini yang kulakukan kepada mereka. Jadi entah makan, entah minum, sandang, pangan, papan, itu urusan Tuhan, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Bagaimana kita makan, bagaimana kita ngontrak rumah, bagaimana pekerjaan kita berlangsung dan sebagainya. Bapak Ibu, ini urusan Tuhan. Waktu Tuhan menyelamatkan kita, maka semuanya akan diselamatkan. Nah, mari kita kembali kepada Mazmur tadi. Maka di dalam ayat 48 di situ dikatakan, yang telah menaklukkan. Nah, ini. Jadi Allah penyelamat kita, yang pertama yang dia lakukan adalah menaklukkan, mengalahkan segala musuh, segala beban, masalah di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita melihat di dalam WPDA kita, Perjanjian Lama, Kejadian 45. Ini peristiwa bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, kalimat apa yang kita lihat di sini yang menyatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan semuanya itu dengan tujuan, yaitu mengalahkan, menaklukkan. Di dalam ayat yang ke-5, Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi masalah kelaparan hari-hari itu di Mesir, maka yang mengalahkan, yang menaklukkan itu Tuhan. Dan dengan perantaraan Yusuf, Tuhan katakan untuk memelihara kehidupanlah, maka Yusuf dikirim ke Mesir. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah sang penakluk yang melakukan segala sesuatu bagi kita. Ya, di dalam pergumulan kita, sekali lagi, entah itu pribadi, ya, bagaimana kita berjuang untuk keselamatan, seperti Sakeus, mereka bertemu dengan Tuhan. Untuk keluarga, bagaimana kepala penjara Filipi maupun Cornelius berjumpa dengan Tuhan dan pada akhirnya diselamatkan. Untuk bangsa, yaitu bangsa Israel, keluar dari Mesir. Jadi keselamatan diberikan kepada Tuhan sebab Tuhan sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Lalu yang kedua, di dalam ayat 48 Mazmur tadi dikatakan, ayat yang ke-49, yang telah meluputkan aku dari musuhku. Jadi pembalasan yang Tuhan lakukan adalah bagaimana dia menaklukkan musuh kita, dan yang kedua meluputkan kita. Nah, kita melihat di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu, ya, di bumi untuk memelihara hidupmu dan sebagian besar daripadamu. Ini yang saya katakan. Hidupmu, keturunanmu, dan sebagian besar. Itu semua dilakukan oleh Tuhan.
bagaimana sang penakluk itu mengalahkan segala permasalahan pribadi, keluarga, bangsa. Dia juga yang meluputkan kita. Sehingga kita tahu di dalam peristiwa ini bagaimana Goshen, tempat bangsa Israel itu tinggal, luput dari 10 tulah yang membuat mereka binasa. Tapi mereka diselamatkan karena mereka ada di Goshen, di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir di dalam Mazmur tadi ayat 49. Di situ yang berikut, bahkan engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Meninggikan. Mari kita melihat Kejadian 45 ayat yang ke-8 tadi ya. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Yang pertama, bapa bagi Firaun. 2, tuan atas seluruh istananya. 3, kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu, lengkaplah sudah. Bapa bagi Firaun, tuan atas istananya, kuasa atas seluruh Mesir. Ini kalau kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, Yesus memiliki nama. Di situ dikatakan di dalam pada waktu Maria melahirkan, maka di situ disebut Yesus Kristus Tuhan. Lengkap Bapak Ibu. Yesus juru selamat, Kristus raja yang diurapi, Tuhan, Tuhan di atas segala sesuatu. Jadi ini menggambarkan kehidupan kita. Waktu kita diperhadapkan dengan masalah kita, keselamatan kita, ingat, itu Tuhan yang mengerjakan. Dan itu dinyatakan kepada kita waktu musuh-musuh dikalahkan. Maka kita diluputkan dari kebinasaan. Dan yang lebih lagi, Dia membawa kita naik sedemikian tinggi. Kita menjadi Bapa, kita menjadi Tuhan, kita berkuasa. Biar ini ada di dalam kehidupan kita hari ini. Amen. Di dalam situasi-situasi yang sulit, ingat, Tuhan sudah mengalahkan. Amen. Apapun, soal kelaparan, makan minum, soal sandang pangan papan, kita semua disediakan Tuhan. Dan yang lebih, keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Amen. Kalau Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, tentunya keselamatan yang seutuhnya. Keselamatan jiwa kita, keselamatan raga kita, dan keselamatan roh kita. Dan itu berarti semua kebutuhan baik itu jasmani, jiwani, dan rohani disediakan Tuhan. Hari ini, biar peperangan itu kita menangkan. Sebab Tuhan yang sudah berperang bagi kita, menaklukkan segala sesuatu di hadapan kita, meluputkan kita dari segala bencana, dan pada akhirnya membawa kita naik lebih tinggi. Itulah mulianya seorang juru selamat. Itulah mulianya Tuhan kita sebagai penyelamat. Biar kita mengikuti, taat dan setia kepada Dia. Amen. Karena Dia sudah melakukan segala sesuatu. Dia tinggalkan kemuliaan, Dia turun ke dunia dan menjadi yang paling hina, mati di atas kayu salib. Itu semua adalah peperangan yang Tuhan nyatakan untuk mengalahkan iblis. Dan hari itu disediakan bagi kita hari ini. Biar kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita sanggup mengalahkan segala sesuatu yang kita hadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh berarti dalam hidupku. Hanya Kau yang kuandalkan. Amin. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam hidupku. Ya. Yesus, Kaulah anugerah terindah. Amin. Ya. Haleluya Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu.
segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kau tahu hatiku, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. dalam segenap jalan, Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya mari kita membawa beban masalah kehidupan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri HF kita, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan beberapa saudara yang sudah mengkontak kami di dalam hotline. Kita juga akan berdoa buat mereka, dan mungkin di dalam HF kita hari ini ada sesuatu yang mau disampaikan, silahkan. Berdoa untuk pemulihan Bapak Pendeta Swetnyo, Ya. juga pemulihan buat Ibu Rahayu dan Ibu Hana yang sering sesak nafas, dan Ibu Emi untuk tetap bisa bersyukur dengan pekerjaannya itu. Ya. Tetap dibutuh dukung doa Bapak. Kemudian Ibu Rita dan suaminya sedang flu hari ini. Ya. Baik. Bagi sidang jemaat yang ada di rumah, bisa menghubungi kami, dan di dalam doa nanti seandainya Bapak Ibu ingin didoakan, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu, tapi mari bersama-sama kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan lalu meletakkan tangan yang lain di bagian yang sakit, atau kalau Bapak Ibu membutuhkan selesai dari segala permasalahan, bisa taruh di dada Bapak Ibu. Kita akan berdoa Bapak Ibu, dan percayalah, sekalipun kita jauh, kuasa Tuhan dapat menjangkau Bapak Ibu. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Dan sebelum kita akan berdoa, sekali lagi kita naikkan pujian ini, nyatakan itu dari hati kita. Hanya Tuhan yang tahu, dan hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. dalam segenap jalan, Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah, Yesus, Kau
Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau penyelamat yang mulia. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami begitu saja, tetapi Engkau menaklukkan, Engkau meluputkan, Engkau meninggikan, dan yang lebih lagi Tuhan, Engkau memeliharakan. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan hidup hari-hari ini tidak mudah untuk kami tetap sehat, tidak mudah untuk pekerjaan kami tidak mengalami goncangan, tidak mudah bagi kami di dalam keluarga kami tidak ribut Tuhan. Tetapi kami melihat bagaimana penyelamat kami bukan hanya menyelamatkan jiwa kami, tapi Dia menyelamatkan tubuh dan juga roh kami. Tuhan begitu sempurna di dalam penyelamatannya. Dan kami percaya Tuhan, dalam keselamatan yang daripada Tuhan, kami akan benar-benar lepas dari segala sesuatu. Hari ini Tuhan, kami berdoa khusus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Suwiknyo. Biar Tuhan memberikan pemulihan di dalam kehidupannya. Kesehatannya yang terganggu, asam lambung, saraf, dan yang lain-lain Tuhan di dalam segala kegiatannya. Biar Tuhan tolong untuk dia menikmati kesehatan dan dia pulih kembali. Kami berdoa untuk Ibu Hana Tuhan, yang mengalami sering kali sesak nafas. Tuhan tolong dia, Tuhan lepaskan dia, Tuhan sembuhkan dia. Untuk Ibu Rahayu Tuhan, demikian juga dengan pemulihan di dalam sakit kepalanya dan kolesterol yang tinggi. Biar Tuhan tolong agar Ibu Rahayu bisa dilepaskan dan sehat kembali. Untuk Ibu Emi Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memberkati pekerjaannya. Biar semuanya itu tetap lancar di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan beri hikmat untuk bagaimana dia bisa menjual dengan lebih baik. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Rita dan suami yang mengalami flu sejak kemarin. Biar Tuhan tolong agar dia segera dipulihkan, agar tidak mengalami hal-hal yang lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan akan menolong dia untuk sehat dan bisa melakukan kegiatannya kembali. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang menghubungi kami di hotline, untuk Bapak Tony Tuhan yang sakit lambung, untuk anak Kesia yang panas hari-hari ini, untuk Ibu Rodo Tuhan, keluarganya yang di Bekasi. Tuhan tolong, sekalipun jauh kami percaya Tuhan sanggup menjangkau. Kami berdoa juga untuk Saudara Rido Tuhan, untuk pekerjaannya. Tuhan, kami sudah membawa nama-nama ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan Allah kami yang sempurna, Allah yang akan menyelamatkan dan menolong. Dan itulah yang kami dengar, kami lihat, dan kami alami. Bahwa pada akhirnya kami katakan Tuhan itu baik. Bapak, untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, Engkau tahu pergumulan mereka. Dari tempat ini kami tidak bisa melihat, tapi Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan, baik itu di tempat yang sakit, baik itu di dada mereka dalam pergumulan berbagai macam masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai macam masalah Tuhan selesaikan. Waktu mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong, sehingga sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
pribadi dipulihkan, keluarga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, Amin. pekerjaan Tuhan juga akan dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan kami percaya mulia Allah penyelamat kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah, Allah kita luar biasa dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu di luar doa-doa, pemikiran, apa yang ada di dalam hidup kita. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sanggup menjaga, melindungi, memelihara kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dalam House Family bersama dengan Gembala di season yang kelima ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi kita semua dalam pelayanan ya. Amin. Salam dari kami untuk jemaat di mana Bapak Ibu melayani. Puji Tuhan. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan House Family bersama dengan Gembala. Terima kasih sudah bergabung sampai akhir. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita semua. Kami tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memohon bantuan doa kepada kami. Mari berikan kepada kami, salurkan kepada kami. Jangan pernah berdoa sendiri. Mari kita bersama berdoa dan lihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Akhir kata, kami seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, yang melayani hari ini, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di House Family bersama dengan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Ya.